Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Insya Allah. Bab 2. Silsilah nasab anak-anak Nabi Ismail alaihi salam. Anak-anak Nabi Ismail alaihi salam. Ibnu Hisham berkata bahwa Ziyad bin Abdullah bin Al-Bakai berkata kepada kami dari Muhammad bin Ishaq Al-Muttalibi yang berkata, Ismail bin Ibrahim mempunyai 12 anak, Nabit yang merupakan anak sulungnya, Koizar, Atzebal, Mabsiyah, Masma'a, Mashi, Dama, Atzar, Taima, Yatur, Nabas, dan Koizuma. Ibu mereka ialah Ralah binti Muzaz bin Amr al-Jurhumi. Ibnu Hisham berkata, ada yang mengatakan Mizaz dan bukannya Muzaz. Jurhum adalah anak Kohtan, dan Kohtan adalah nenek moyang seluruh orang-orang Yaman, dan semua nasab mereka kembali kepadanya. Kohtan adalah anak Abir bin Shalih bin Irfahsyad bin Sam bin Nuh. Ibnu Ishaq berkata, Jurhum adalah anak Yakden bin Aibar bin Shalih. Yakden tersebut ialah Jurhum bin Aibar bin Shalih. Umur Nabi Ismail alaihi salam. Ibnu Ishaq berkata, seperti disebutkan para ulama, bahwa umur Nabi Ismail alaihi salam ialah 130 tahun. Beliau meninggal dunia dalam usia 130 tahun dan dikebumikan di Hajar Aswad bersama ibunya, Hajar. Semoga Allah merahmati mereka. Ibnu Hisham berkata, orang-orang Arab mengatakan Hajar dan Ajar. Mereka mengganti huruf A dengan alif, sebagaimana mereka mengatakan Hara'akul Mai dan Ara'akul Mai. Hajar berasal dari Mesir. Hadits wasiat berbuat baik kepada orang-orang Mesir. Ibnu Hisham berkata bahwa Abdullah bin Wah berkata kepada kami dari Abdullah bin Luhayyah dari Umar mantan budak Gufrah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah terhadap orang-orang kafir zini, yaitu orang-orang di negeri yang banyak pohonnya, yang berkulit hitam, negro, dan berambut keriting. Karena sesungguhnya mereka mempunyai nasab dan kekerabatan. Amr bin Umar, mantan budak Gufrah berkata, tentang nasab mereka, sesungguhnya ibu Ismail alaihi salam berada dari mereka. Dan tentang kekerabatan mereka, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil istri dari salah seorang dari mereka, Maryah al-Qibtiyah. Ibnu Luhayyah berkata, ibu Nabi Ismail, Hajar adalah wanita Arab. La berasal dari desa di dekat Al-Farama di dekat Mesir. Sedang ibu Ibrahim, wanita yang dihadiahkan Al-Mukaikis kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari Fan di distrik Anshita. Ibnu Ishaq berkata bahwa Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri berkata kepadaku bahwa Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik Al-Ansari kemudian As-Sulami berkata kepadanya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian berhasil menaklukkan Mesir, maka wasiatkan hal-hal yang baik kepada penduduknya, karena mereka mempunyai tanggungan dan kekerabatan. Ibnu Ishaq berkata bahwa aku pernah bertanya kepada Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, apa yang dimaksud dengan kekerabatan yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mereka pada hadits tersebut? Muhammad bin Muslim Az-Zuhri menjawab, ibu Nabi Ismail, Hajar berasal dari mereka. Asal-usul orang-orang Arab. Ibnu Hisham berkata, seluruh orang-orang Arab berasal dari anak-anak Ismail dan Kohtan. Salah seorang dari Yaman berkata, Kohtan adalah anak Ismail, dan Ismail adalah bapak seluruh orang-orang Arab. Ibnu Ishaq berkata, Ad adalah anak Us bin Iram bin Sam bin Nuh. Samud dan Judais adalah anak Abir bin Iram bin Sam bin Nuh. Tasem, Imlak, Umaim adalah anak-anak Lawats bin Sam bin Nuh. Mereka semua adalah orang-orang Arab. Nabit bin Ismail mempunyai anak yang bernama Yasjub bin Nabit, kemudian Yasjub bin Nabit mempunyai anak yang bernama Ya'rub bin Yasjub, kemudian Ya'rub bin Yasjub mempunyai anak yang bernama Tirah bin Ya'rub, kemudian Tirah bin Ya'rub mempunyai anak yang bernama Nahur bin Tirah. Kemudian Nahur bin Tirah mempunyai anak yang bernama Mukawim bin Nahur, kemudian Mukawim bin Nahur mempunyai anak yang bernama Adad bin Mukawim,
kemudian Adad bin Muqawim mempunyai anak yang bernama Adnan bin Adad. Ibnu Hisham berkata, ada yang mengatakan bahwa Adnan adalah anak Ud. Anak-anak Adnan. Ibnu Ishaq berkata, dari Adnan, anak-anak Ismail bin Ibrahim terpencar-pencar menjadi berbagai kabilah. Adnan mempunyai dua anak laki-laki, yaitu Ma'ad bin Adnan dan Akka bin Adnan. Ibnu Hisham berkata, Akka menetap di negeri Yaman, karena ia menikah dengan wanita orang-orang Asyariyun. Ia menetap di sana. Dengan demikian, negeri dan bahasa menjadi satu rumpun. Orang-orang Asyariyun adalah anak-anak Asyar bin Nab bin Udad bin Zaid bin Humaisa, bin Amr bin Arib bin Yasjub bin Zaid bin Kahlan bin Saba, bin Yasjub bin Yahrub bin Kohtan. Ada yang mengatakan bahwa Asyar adalah Nab bin Udad. Ada juga yang mengatakan Asyar adalah anak Malik, adalah Mazhaj bin Udad bin Zaid bin Humaisa. Ada lagi yang mengatakan Asyar adalah anak Saba bin Yasjub. Abu Mahraj Halaf al-Ahmar, dan Abu Ubaidah La'abas bin Mirdas, salah seorang dari Bani Sulaim bin Mansur bin Ikrimah bin Hasafah bin Qais bin Ailan bin Muzar bin Nizar bin Ma'at bin Adnan, pernah membacakan syair kepadaku. Dalam syairnya, keduanya menyanjung Akka, syair Akka bin Adnan yang bergelar Gasan, hingga mereka benar-benar terusir daripadanya. Syair di atas adalah penggalan dari syair-syairnya. Gasan adalah air di bendungan Marib di Yaman. Tadinya Gasan milik anak Mazin bin Al-Asd bin Al-Gauts, kemudian mereka diberi nama dengan nama air tersebut. Ada yang mengatakan Gasan adalah air di Al-Musyalal di dekat Al-Juhfah, dan orang-orang yang minum daripadanya, kemudian memberikan nama tersebut kepada kabilah-kabilah dari Bani Mazin bin Al-Asd bin Al-Gauts bin Nab bin Malik bin Zaid bin Kahlan bin Saba, bin Yasjub bin Yahrub bin Kohtan. Nasab orang-orang Ansar. Hasan bin Sabit Al-Ansari berkata dalam syairnya, dan orang-orang Ansar adalah anak-anak Al-Aus dan Al-Hazraj. Keduanya anak Haritsah bin Salabah bin Amr bin Amir bin Haritsah bin Umru Al-Qais bin Salabah bin Mazin bin Al-Asdi bin Al-Gautsu. Syair. Jika engkau bertanya, sesungguhnya kami adalah orang-orang mulia, Al-Asd adalah nasab kami, dan Gasan adalah air kami. Syair di atas adalah salah satu dari syair panjang Hasan bin Sabit, salah seorang dari Yaman, dan Akka yang menetap di Khurasan. Akka adalah anak Adnan bin Abdullah Al-Asd bin Al-Gauts. Ada pula yang mengatakan Udsan adalah anak Ad-Daits bin Abdullah bin Al-Asd bin Al-Gauts. Ibnu Ishaq berkata, Ma'ad bin Adnan mempunyai 4 anak, Nizar bin Ma'ad, Kudo'ah bin Ma'ad. Kudo'ah adalah Bakar Ma'ad, Kunush bin Ma'ad, dan Iyad bin Ma'ad. Adapun Kudo'ah, ia pergi ke Yaman ke rumah Himyar bin Saba. Nama asli Saba adalah Abdus Syams. Ia dinamakan Saba karena ia orang Arab pertama yang mengumpulkan kabilah-kabilah Yaman. Ia anak Yasjub bin Yahrub bin Kohtan. Ibnu Hisham berkata bahwa orang-orang Yaman dan Kudo'ah ialah anak Malik bin Himyar, dan Amr bin Murrah al-Juhani. Juhainah adalah anak Zaid bin Laits bin Saud bin Aslam bin Ilhaf bin Kudo'ah berkata, syair. Kami adalah anak-anak tokoh yang mulia dan terkenal, yaitu Kuda. Bin Malik bin Himyar itu nasab terkenal yang tidak dipungkiri siapapun di bawah batu yang diukir di bawah mimbar Kunush bin Ma'ad. Ibnu Ishaq berkata, adapun Kunush, maka sisa-sisa mereka meninggal dunia menurut penuturan ahli nasab Ma'ad, termasuk di dalamnya An-Nu'man bin Al-Munzir, Raja Al-Hirah. Nasab An-Nu'man bin Al-Munzir. Ibnu Ishaq berkata bahwa Muhammad bin Muslim bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri berkata kepadaku bahwa An-Nu'man bin Al-Munzir adalah anak Kunush bin Ma'ad. Ibnu Hisham berkata, ada yang mengatakan Konash, dan bukan Kunush. Ibnu Ishaq berkata bahwa Yakub bin Utbah bin Al-Mughirah bin Al-Ahnas berkata kepadaku dari salah seorang tua kaum Ansar dari Bani Zarik yang berkata bahwa ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diberi pedang An-Nu'man bin Al-Munzir,
Ia memanggil Jubair bin Mutim bin Adi bin Naufal bin Abdu Manaf bin Qusay. Jubair adalah orang yang paling ahli tentang nasab orang-orang Quraisy dan orang-orang Arab secara umum. Sebelumnya, Umar bin Khattab pernah berkata, "Aku mengambil nasab dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, karena Abu Bakar adalah orang Arab yang paling jago tentang nasab." Umar bin Khattab memberikan pedang tersebut kepada Jubair kemudian bertanya kepadanya, "Hai Jubair, An-Nu'man bin Al-Munzir berasal dari mana?" Jubair berkata, "La berasal dari tulang belulang Kunush bin Ma'ad." Ibnu Ishaq berkata, "Adapun seluruh orang-orang Arab, maka ada yang menyatakan bahwa mereka adalah anak keturunan Lakam, anak Rabi'ah bin Nasr. Hanya Allah yang Maha mengetahui, sebenarnya ia berasal dari mana." Lakam Adi. Ibnu Hisham berkata, Lakam adalah anak Adi bin Al-Hats bin Murrah bin Udad bin Zaid bin Humaisa, bin Amr bin Arib bin Yasjub bin Zaid bin Kahlan bin Saba. Ada yang mengatakan Lakam adalah anak Adi bin Amr bin Saba. Ada juga yang mengatakan Lakam ialah Rabi'ah bin Nasr bin Abu Haritsah bin Amr bin Amir. Ia tertinggal di Yaman ketika Amr bin Amir meninggalkan Yaman.